Shalom saudaraku terkasih dimanapun kita berada. Puji bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyertai kita dalam ibadah tengah minggu kita malam hari ini dimanapun kita berada. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kita semua mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita, biarlah semua boleh takluk di bawah kuasa Tuhan. Dan kita menerima kemenangan dari Tuhan lewat ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti sungai, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, serta kemuliaan, keagungan kami sampaikan ke hadirat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pribadi yang mengenal hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau tinggal dalam dekapan-Mu senantiasa. Melalui ibadah kami saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Tinggal dalam hati kami. Kuasa Roh Kudus tercurah atas hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan menerima curahan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong bagi kami. Roh Kuduslah yang menjadi penolong yang setia di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui ibadah ini kami semua yang mengikuti dimanapun berada menerima lawatan Tuhan. Kami akan dimerdekakan, akan dilepaskan dari segala keterikatan oleh kuasa si jahat, dan selubung itu akan disingkapkan oleh Tuhan, dan kami boleh menerima terang kasih Tuhan melalui ibadah saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab setiap seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab setiap
setiap seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, saudaraku, yang kita percaya bahwa segalanya Dia yang memberikan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, kita sampaikan melalui doa. Karena doa yang kita panjatkan memiliki kuasa, saudara. Tuhan akan mendengar setiap seru doa kita dan menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita kembali memuji Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau
kita setia di dalam Tuhan, dalam peribadatan, dalam doa pribadi maupun dalam doa bersama keluarga. Karena kekuatan di hidup kita adalah dari Tuhan semata. Mari senantiasa mendekat, bersaat teduh, dan pegang terus tangan Tuhan supaya kita dapat menjadi pemenang atas seluruh kelemahan yang dikirimkan oleh si jahat. Dan kita menjadi pemenang atas seluruh pergumulan hidup kita. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam segala keadaan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah menaikkan puji-pujian Bapa. Biarlah pujian kami ini boleh sampai di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kepada kami Bapa. Di saat firman ditaburkan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada setiap kami Tuhan. Memberi hikmat, pelajaran, dan tuntunan kepada setiap kami yang mendengar. Untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami. Ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah seluruh waktu di sisa hidup kami, itu kami lakukan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala rahmat kebaikan-Mu, kasih karunia yang sudah kami terima. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang setia sampai kepada akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan Allah kita, Allah yang penuh kasih. Saat malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan. Mari kita setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah bertekun dalam doa. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mereka senantiasa hidup dan hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. 3 perintah dan pengajaran yang harus mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ketiga hal ini, saudara-saudaraku, sangat berkaitan dan memiliki hubungan satu sama lain, karena merupakan kunci untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memiliki iman yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, telah kita baca pembacaan firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam kitab Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Yang mengajarkan kepada kita orang-orang yang percaya, yang dipanggil Tuhan untuk senantiasa kita bersukacita. Wujud bersukacita itu adalah bukti tanda penyerahan diri kita agar kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sukacita sejati tidak tergantung pada situasi dunia sekarang ini. Bukan dari materi saja, melainkan hanya dekat Tuhan saja, yang merupakan satu kewajiban kita bagi kita orang yang percaya, agar kita senantiasa hidup
bergaul karib dengan Tuhan. Sukacita adalah suatu sikap hati yang tetap memilih untuk bersyukur dan percaya hanya kepada Yesus saja. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak saat sekarang ini, tetapi apa yang kita alami sekarang ini, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Tentu bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki namanya pengharapan. Karena kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan dan kita memperoleh sukacita. Bagaimana cara kita memperoleh sukacita itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki iman. Berbicara tentang iman, saudara-saudaraku, bisa kita baca dalam kitab Ibrani itu bagaimana pahlawan-pahlawan iman telah diberikan Tuhan kemenangan bagi mereka. Dan hal yang kedua adalah kita harus senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa memiliki hati yang gembira. Orang yang beriman pasti hidupnya tidak akan khawatir, tidak akan takut apa yang akan dialami. Tetapi orang beriman jarang sekali memiliki kekhawatiran, karena ia menyatakan segala kekhawatirannya hanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupannya. Dia tidak takut, saudara-saudaraku, karena dia memiliki iman. Dan dia senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya adalah apapun yang terjadi dalam segenap kehidupan kita, kita jangan khawatir, kita jangan takut, kita harus senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam segala hal berarti memiliki semangat hidup yang tinggi, karena dia senantiasa memiliki atau mempunyai hati yang gembira. Dalam kitab Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang Kristen mempunyai pengharapan yang luar biasa. Pengharapan untuk masa depan, pengharapan untuk masa hidup selama-lamanya. Tentu kalau kita memiliki pengharapan dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bersukacita dalam pengharapan itu, saudara-saudaraku, dengan syarat kita harus penuh dengan keyakinan. Penuh dengan keyakinan artinya adalah kita harus memiliki iman yang sejati. Mengikut Yesus, bergaul karib hanya kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan dalam Alkitab bukanlah tanda bahwa kita ditinggalkan
oleh Allah kita. Bukan, saudara-saudaraku. Kesesakan itu adalah sebuah proses agar kita bisa terbebas dari segala kehimpitan, terbebas dari segala permasalahan yang kita alami. Kita harus sabar dalam kesesakan. Apa yang kita alami, saudara-saudaraku? Kalau kita percaya kesesakan apapun yang kita alami, kalau kita hidup bersama dengan Yesus, maka ada jalan keluar bagi kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Daud dalam Mazmur 118 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seru doa kita, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan lahir dari perlindungan Tuhan, dan kuasanya bertindak nyata untuk menyelamatkan orang percaya dari pergumulan hidup. Sebagai kita umat manusia, kehidupan kita ini tidak terlepas dari apa yang dinamakan pergumulan hidup. Tapi kita sebagai orang yang percaya, pergumulan hidup kita ini bisa lepas asal kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia kehilangan harta bendanya dan keluarganya. Namun dia dipelihara oleh Tuhan. Karena dia memiliki ketekunan, dan semua yang hilang itu diberikan Tuhan kembali kepada Nabi Ayub. Pergumulan dalam Alkitab adalah sebuah proses mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan proses pembentukan itu adalah pembentukan karakter kita sebagai kita orang yang percaya. Kita diuji oleh Tuhan, apakah iman kita itu teguh apa tidak. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita, biarlah kita sabar dalam segala kesesakan kita. Saat kita mengalami kesesakan, kita hanya datang berseru kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan katakan? Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu akan kita terima, saudara-saudaraku, asal kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan yang dijanjikan Tuhan adalah janji yang terindah bagi kita. Itu adalah perhatian secara khusus bagi kita orang yang percaya. Di saat kita menghadapi pergumulan, mari kita datang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam kita menghadapi kesulitan yang sangat sulit dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa lelah dan terpuruk dengan situasi
yang sangat sulit saat sekarang ini. Tetapi jikalau kita datang kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari segala apa yang namanya dosa, tetapi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita harus hidup bergaul karib senantiasa kepada Tuhan, beribadah datang kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang termanis bagi kita untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Justru dalam pergumulan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Karena pergumulan itu adalah sebagian dari perjalanan hidup kita sebagai kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kita menghadapi situasi dunia ini, siapa yang menjadi lawan kita? Yang menjadi lawan kita adalah darah dan daging, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, doa itu adalah sarana untuk membangun hubungan kita dengan Allah, untuk menyampaikan permohonan kita dengan ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Allah. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di saat kita menyatakan segala keinginan kita, di saat kita berdoa kepada Tuhan, harus kita mohonkan dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang Yesus ajarkan tentang bagaimana cara kita berdoa? Dikatakan ketika kamu berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita harus bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa adalah suatu sikap yang harus dimiliki setiap orang yang percaya, yaitu sikap yang tak jemu-jemu untuk berdoa dan sungguh-sungguh mengendalikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang berbicara bagi kita saat malam hari ini, agar kita bertekun dalam doa, yaitu mendorong kita supaya kita senantiasa datang berkomunikasi kepada Tuhan. Kita harus memiliki doa yang tak putus-putusnya. Doa itu adalah merupakan suatu gaya hidup bagi kita orang yang percaya. Karena melalui doa kita menerima kelegaan
yang daripada Tuhan. Dalam kitab Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen yang mengatakan, saya tidak tahu berdoa. Itu adalah suatu perkataan yang salah, saudara-saudaraku. Jelas firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang membantu kita dan menolong kita dan memampukan kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak daripada Allah. Roh Kudus yang menguatkan kita dan memberikan kita pemahaman, dan Dia mampu merumuskan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, menuntun kita untuk kita selalu berseru kepada Bapa untuk memampukan kita untuk berdoa. Cara Roh Kudus membantu kita berdoa adalah, yang pertama adalah meminta agar Roh Kudus memberitahu kita tentang apa yang harus didoakan. Tentu saat kita berdoa, kita harus memiliki pokok-pokok doa. Tetapi Roh Kudus memberitahu apa yang harus kita doakan. Dan yang kedua adalah meminta agar Roh Kudus memberi kita pikiran dan hati yang baru. Saat kita berdoa, Roh Kudus memimpin kita dan memberikan kita pikiran dan hati yang baru. Saat kita menerima hati yang baru, kita memperoleh pembaharuan hidup dari Allah. Tuhan berjanji kepada kita saat malam hari untuk mengubah segenap kehidupan kita, agar kita memiliki hati yang baru. Kita diubah dari hati yang keras menjadi hati yang lembut dan taat. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel dalam kitab Nabi Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu menghampiri orang-orang yang percaya, yang memiliki hati yang baru dan yang memiliki hati yang taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mencari sikap yang mau taat, karena hidup kita ini ingin dijadikan Tuhan menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah adalah tanda kehidupan baru. Kehidupan baru bukanlah usaha hasil manusia, tetapi kasih karunia Allah atau anugerah Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus hidup di dalam doa. Kalau kita hidup di dalam doa, berarti kita menjadi manusia baru, menghasilkan buah roh, dan mampu melaksanakan visi dan misi daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi visi dan misi daripada Tuhan Yesus Kristus? Yaitu untuk melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan. Dalam kita menyikapi firman Tuhan saat malam hari ini, agar kita
senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Inilah 3 kunci bagi kita orang yang percaya dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau kita percaya, saudara-saudaraku, kalau kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, maka apa yang terjadi dalam dunia ini bisa kita lawan, karena Tuhan beserta dengan kita. Saat ini dunia ini menawarkan apa yang namanya kebimbangan, apa yang namanya keraguan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, kita pasti memiliki kepastian tentang masa depan yang harus kita raih. Iman kita tidak goyah tentang apa yang terjadi saat sekarang ini. Tapi kita harus tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus banyak berdoa. Kita jadikan doa itu menjadi sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Kita percaya di saat kita berdoa, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang kita dengarkan saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan merendahkan hati dan bersyukur, kami datang di hadapan-Mu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat ibadah tengah minggu yang kami lakukan saat malam hari ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah berlela-lela untuk melakukan ibadah pelayanan kami saat malam hari ini, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang melayani sound system, dan begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu kuasa yang daripada Tuhan memperlengkapi segenap kehidupan kami, sehingga terlaksananya ibadah tengah minggu ini kami dapat lakukan dengan penuh ucapan syukur oleh karena semua anugerah kebaikan yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ada 3 hal nasihat pengajaran yang Engkau berikan kepada kami, agar kami memiliki pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itulah yang harus kami miliki sebagai kami orang-orang yang percaya. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini di luar daripada jemaat. Begitu juga dengan sidang jemaat-Mu dalam gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang, hari Kamis dalam ibadah pos doa diakonia, hari Sabtu ibadah fajar, ibadah wanita, ibadah sekolah, ibadah remaja pemuda, hari Minggu ibadah Minggu Raya kami, ibadah sekolah Minggu dan ibadah kaum pria, dan kembali juga hari Rabu mendatang dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil, persiapkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani pekerjaan kudus-Mu. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami lakukan dengan penuh sukacita yang daripada Yesus. Sukacita melayani termeterai dalam kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu Engkau berkati ya Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar semuanya memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupan Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan yang prima ya Tuhan, sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus tetap menggendong. Begitu juga hamba-Mu Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh pembela-pembela sidang. Tuhanlah yang memberkati apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami, baik kami sebagai penerima tamu, yang bermain musik, yang menjadi singer,
pemimpin pujian, yang berdoa untuk firman, yang berdoa untuk persembahan, apapun yang menjadi tugas pelayanan kami, semuanya kami lakukan dengan hati nurani yang baik. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memberikan kuasa kepada mereka, agar di saat mereka menyampaikan isi hati-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu akan nyata bagi segenap kehidupan daripada sidang jemaat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi rumah gereja kami, memberkati para tetangga gereja kami, kiri kanan belakang depan rumah gereja kami. Jadikan kami semuanya jemaat-Mu menjadi saksi Kristus yang memberikan terang bagi tetangga gereja kami ini. Tuhan Yesus Kristus, bagi pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan bidang pendidikan dan kemampuan yang mereka miliki. Bagi sidang jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Oleh kuasa darah Yesus mereka telah disembuhkan. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdaulatlah Engkau Tuhan bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Memberkati pemerintahan kami, pemerintahan Prabowo dan Gibran, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke pedesaan, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Engkau adalah Mesias kami, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami serahkan hidup kami hanya kepada kasih yang daripada Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Besertalah dengan kami. Terimalah segala doa penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.